sahabat Satu Pena, bagaimana kabarnya? Sehat selalu, bahagia selalu, semangat selalu. Kita jumpa lagi di sebuah program Ngobrol Bareng Penulis, persembahan dari Perkumpulan Penulis Satu Pena untuk kita sama-sama selangkah lebih dekat mengenal penulis, seniman, sastrawan, dari karyanya, dari rekam jejaknya, atau juga dari cerita-ceritanya yang biasanya terselip kisah-kisah yang inspiratif, lucu, dan seringkali menarik. Nah, pada episode kali ini, kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa menarik sih kalau saya bilang. Karena ternyata paket komplit itu bukan hanya ada di restoran cepat saji. Katanya sih di dunia kepenulisan juga ada nih paket komplitnya nih. Katanya gitu ya Bang John ya? Ya, benar-benar. Ini komplit sekali nih, Bang Nestor. Saya Siapa kenalkan sih? dulu. Boleh dong. Siapa sih Boleh ya? Abang? Nama lengkapnya adalah Nestoriko Tambunan. Barangkali Amel dan generasi sebelum Amel. Kali Amel lahir tahun 92 ya. Sebab Bang Nestor ini tahun 81, 80-an, 70-an akhir kali ya sudah mulai menulis dan pernah menang sayembara cerpen di Gadis itu tahun 82 atau 81, tahun 81 ya. 82 juga ada, 82 juga ada, 83 juga ada. Oh, tiap tahun ada kayaknya. Tiap tahun absen. Nah, Iya. banyak kesamaan. Sebenarnya saya kenal lama ini dengan Bang Nestor karena satu kampus, satu profesi, dan sekarang sama-sama mengajar ya di kampus Politeknik Negeri Jakarta di jurusan jurnalistik. Kita sama-sama mengajar mata kuliah yang sama juga pada semester yang sama, jadi sering ketemu ya. Tetapi Bang Nestor banyak kelebihannya, jauh banyak kelebihannya dibanding saya ya. Pertama, lebih produktif, udah jelas ya. Kedua, lebih terkenal gitu. Ketiga, lebih sejati kepenulisannya. Ini katanya, itu katanya, itu baru katanya. Nanti kita lihat ya. So menulisnya dari mulai menulis karya jurnalistik seperti berita, features ya, sampai karya kreatif, fiksi, dari cerpen sangat terkenal sebagai cerpenis ya. Kemudian nulis novelet, kemudian nulis novel, skenario, biografi, menuliskan biografi orang, kemudian bikin majalah dan lain-lain. Pokoknya semua kepenulisan pernah dipegang, pernah dihasilkan oleh Bang Nestor. Termasuk karya ilmiah barangkali untuk kebutuhan kampus ya, Terbatas untuk mengajar, Bang Nestor juga menulis karya ilmiah. Jadi kalau misalnya ukuran siapakah penulis itu, ya penulis yang komplit, yang menulis segala macam hal dan segala macam bentuk, segala macam genre, ya Nestoriko Tambunan inilah orangnya yang paling tepat. Dari sisi itu dia jauh di atas saya gitu kan. Nah sekarang kita ngobrol-ngobrol dengan beliau. Oh ya satu lagi, dia orangnya sederhana ya, sederhana. Kemudian punya sekolahan, pernah punya sekolahan, sekarang udah enggak, yang dikelola bersama istrinya untuk golongan orang yang tidak mampu ya. Kemudian penuh perhatian pada kaum disabilitas ya. Ya kita ngobrol aja dengan Bang Nestor. Selamat malam Bang. Selamat malam Bang John. Kita ketemu lagi, kemarin baru ketemu ya, tapi ini kan ketemu dalam rangka wawancara. Jadi saya pura-pura tidak tahu, padahal memang banyak saya nggak tahu, terutama rahasia dapur Bang Nestor dalam menulis. Yang saya tahu adalah obrolan kita sehari-hari gitu. Saya mulai pertanyaan, kesibukan menulis sekarang, apa yang sedang ditulis sekarang? Kalau yang seriusnya saya sedang menulis biografi seorang dokter terkenal ya, sudah meninggal setahun lebih yang lalu. Saya sudah diminta oleh anak dan anak-anaknya untuk menuliskan biografi ayahnya, bapaknya. Saya sedang mengerjakan itu. Keberatan menyebutkan namanya nggak? Seksolog itu yang terkenal itu, yang merintis seksolog di Indonesia, Dr. Naik Lumban Tobing. Oh, Tobing. Jadi nggak apa-apa kita sebut ya. Itu nama yang sakti sekali. Saya kira kalau misalnya bukunya jadi pasti dicari orang. So, orang tuh cenderung ingin mengetahui perihal seluk-beluk lebih dalam tentang seks, dan dia adalah pakarnya ya. Tapi di situ ilmunya dia nggak ada di situ lagi, di buku itu mengenai dia, semacam legasi ya, mengenai siapa dia gitu, siapa Dr. Naik.
Oh, jadi mengenai seksologinya sendiri tidak ada lagi kan, dia yang punya ilmunya kan. jadi saya kira Bang Nestor diminta menulis itu karena sama-sama pakar soal seks. Enggak juga. Mereka mencari-cari, Dr. Na itu sendiri sudah pernah mencoba menulis dengan seorang wartawan, tapi katanya dia tidak cocok, berhenti, sedang mencari-cari orang, tahu-tahu dia kena COVID kan. Dia COVID dia. Ya komorbidnya agak parah, jadi dia kena COVID. Jadi anak-anaknya ingin mewujudkan apa yang direncanakan bapaknya, itu aja sebenarnya. Bagaimana dia menemukan Bang Nestor? Mereka mencari ke orang-orang yang mereka kenal, yang penulis, bisa saya sebut namanya Rosi El Simamora, editor di Gramedia, yang juga dia penulis buku dia Negeri Para Leluhur itu ya, yang mengenai Papua. Nah, kami sering kontak, si Rosi ini sering membeli novel saya juga, buku-buku saya dia suka beli banyak, itu dia bagi-bagikan buat hadiah. Terus ketika dia ditanya, Rosi itu bilang, kenapa tidak coba tanya sama tulang Nestor gitu. Itu aja sebenarnya. Jadi apa namanya itu? Rezeki apa sih namanya itu? Jodoh ya, jodoh kali ya. Oh iya, rezeki itu dari Tuhan lah ya. Ya, kita tidak mencari tapi kita menemukan gitu. Mereka mencari, tahu-tahu mereka menemukan. Saya juga begitu. Saya tidak mencari tapi tahu saya menemukan pekerjaan. Itu kalau misalnya Bang Nestor yang sudah biasa menulis, kalau menulis seorang Michael Tobing yang sudah meninggal dan dikenal ahli soal seksologi, tingkat kesulitan apa yang Bang Nestor temui? Perjalanan hidup itu dia yang punya, dan seumur dia kan dia meninggal umur 79 tahun, dan anak-anaknya ternyata tidak terlalu, keluarga hidup di kota tidak terlalu banyak juga tahu sejarah hidupnya dari kecil. Nah, jadi harus mencari orang-orang yang bisa menceritakan ya, karena tidak begini lagi detail. Kalau mau detail sebenarnya wawancara dengan dia ketika dia masih hidup baru bisa lengkap. Nah, kita harus menyusun puzzle dari siapa yang bisa kita wawancara. Itu kesulitannya. Jadi resiko bukunya seperti saya bilang tentu terbatas untuk menceritakan kisah hidup dia dari kecil, hanya sebatas yang bisa kita temukan, tapi diusahakan intinya dapat. Tentu yang terbaik adalah kenangan dari mereka sendiri. Jadi papanya di mata anak-anaknya kan berbeda-beda. Anaknya 6, menantunya ada berapa? 5 kalau nggak salah. Cucunya 12. Jadi mereka yang menulis banyak mestinya. Gitu. Karena biografi itu orangnya sudah tidak ada, dia hanya menjadi legasi. Bukan membagikan kisah hidup dan pengetahuan. Nah, itu tadi seksologinya nggak ada, karena yang punya ilmu itu Dr. Naik sendiri kan. Jadi jangan berharap soal itunya banyak ya. Enggak, ya bahkan nggak ada ya. Ya bukunya yang lama-lama aja diterbitkan, kalau orang mau mah diterbitkan ulang. Ya. Nah, kalau buku karya dia yang lama kan isinya mengenai itu. Tapi kan mengingat beliau meninggal juga sudah berumur ya 76 tahun ya. Tidak. 79. Nah, kalau melacak kawan-kawan kecilnya, orang-orang yang hidup bersama di masa kecil juga mungkin tinggal sedikit ya, atau masih ada, atau bagaimana, Bung Nestor? Kalau masa kecil mungkin susah. Yang saya temukan itu kan teman dia kuliah Fakultas Kedokteran. Memang sedikit-sedikit. Yang sangat menguntungkan adalah karena dia sebenarnya yatim dari umur 5 tahun. Dia sangat menguntungkan kakak dia yang tertua masih hidup. Jadi yang ketika bapak mereka meninggal sudah punya kenangan, sudah umur sekitar 10 tahun. Gitu. Sekitar 9 tahun. Jadi punya kenangan gitu. Beruntungnya kakak dia yang tertua masih hidup. Dan ingatannya masih baik. Kalau dari keluarga ya, terus ada bagian yang beruntung juga sempat dia tuliskan sendiri ketika dia umur 70 tahun. Ada bagian yang dia tuliskan, nah itu kepake. Itu menjadi bagian dari buku juga. Banyak dia menulisnya atau?
Cukup banyak. Oh, enggak banyak. Kayaknya semacam itu dibacakan ketika dia ada perayaan umur dia 70 tahun itu. Enggak banyak. Tapi ada dua yang bisa menjadi satu bab. Kesan-kesan dia, rasa syukur dia di usia 70 tahun dan pesan-pesan terhadap anak-anaknya. Banyak renungan hidup kali ya. Jadi itu asli. Di dalam buku itu asli memang ada di dalam hidup sama pesan kepada anak cucu. Nah, kalau kita pengen tahu nih resep nulis biografi menurut Bang Nestor ya, yang Bang Nestor terapkan pada penulisan buku Naik El Tobing ini, bisa diuraikan nggak? Misalnya harus target selesai tanggal sekian, cara kerjanya begini, diwawancarai sekian orang, angle-nya harus begini, atau pemikirannya, atau aktivitasnya, atau bagaimana Bu menuliskannya? Beda-beda. Kalau yang ini kan kita melihat kondisinya kan, mereka punya bahan apa kan gitu. Terus maunya yang bikin buku seperti apa. Ya akhirnya dari situ saya memberikan solusi yang bisa dilakukan adalah seperti yang saya bilang tadi, membuat draftnya sesuai dengan yang mungkin dilakukan. Jadi kisah perjalanan dan perjuangan hidup Dr. Naik satu bab, mungkin itu ada 10 bab gitu ya, satu bab besar. Lalu kemudian ya mungkin foto-foto lebih bisa berbicara karena orangnya udah nggak ada kan, orangnya udah nggak ada. Terus ada satu bab lagi yaitu tadi tulisan yang memang dia tulis sendiri tentang perjalanan hidupnya tapi tidak mendetail ya, inti-intinya aja. Lalu kemudian pesan-pesan prinsip-prinsip hidup dia sebenarnya itu terhadap anak-anaknya. Salah satunya yang menarik adalah nggak tahu dia dapat dari mana, katanya itu dari bapak tua dia, abang bapaknya yang mengasuh dia karena bapaknya meninggal, bahwa kita harus mengusahakan jadi orang kaya. Tapi tidak usah ditunjukkan kepada orang bahwa kita kaya. Dengan kita menjadi kaya, punya uang, kita mengurangi satu orang yang perlu ditolong orang lain. Hidup kita bisa nyaman, melakukan apa yang ingin kita raih, dan kemungkinan kita bisa menolong orang. Itu alasan untuk kenapa setiap orang harus berusaha untuk kaya, untuk punya uang. Kayak semacam itu. Saya kira baik itu ya. Itu jangan yang baik dari orang tua ya. Sebab kalau kita kaya ya, kita masih punya peluang untuk hidup senang. Tapi kalau kita miskin ya, kita pasti susah kan gitu ya. Begitu kan? Pasti minta tolong orang, kan menyusahkan orang. Dan dia tidak memang, dan dia benar, dia hidupnya kan bersahaja. Dr. Naik itu kan bersahaja. Padahal sebenarnya dia kaya raya loh. Karena dia tiap hari bermain saham itu bukan sahamnya bukan yang 50 juta atau apa gitu. Yang bursa saham pagi-pagi ngecek harga saham itu sebenarnya bukan 50 juta, 100 juta, miliaran. Oh, dia aktif di pasar modal ya, pasar saham ya. Dia ahli pasar modal secara pribadi gitu, dan itu banyak sebenarnya orang-orang pengusaha banyak. Dan saya kaget mendengar bahwa dia punya dealer motor ya, dealer ya namanya. Dealer motor, iya. Bogor yang istrinya punya dealer motor di Bogor yang dulu sempat bisa menjual 1.000 sebulan, sekarang sekitar 500 gitu. Tetapi kita jadi ngomongin dia deh. Enggak, itu kan dari ini kehebatan penulis bisa menggali harta terpendam. Kalau dia masih hidup sebenarnya mungkin orang pengen tahu tapi tetap aja perjalanan hidupnya saya bisa dapat juga ya, dramatisnya, tapi mungkin itu akan lebih lengkap, lebih detail kalau dia ada, itu aja sebenarnya. Biografi juga macam-macam bentuknya. Apakah autobiografi itu cenderung hanya perjalanan hidup, atau bisa jadi juga hanya menonjolkan pengetahuan dan pengalaman dia. Itu orang-orang partai politik biasanya pengalaman-pengalaman dan kadang-kadang diperbesar-besar gitu ya, kayak gitu-gitu. Nah, terus apa lagi? Nah, kalau dari segi penulisan biografi itu kan sebenarnya jurnalistik sastra sebenarnya. Jurnalistik sastrawi itu tulisan yang menggabungkan tulisan jurnalistik yang faktual ya. Faktual itu karena kita wawancara kan. Faktanya harus benar gitu. Yang faktual dengan gaya penulisan sastra yang tentu yang memikat gitu. Sebenarnya biografi itu gabungan dari jurnalistik dan sastra.
Kalau Sebenarnya bahasa itu pedomannya itu kayak seperti kalau kisahnya itu loh, kisahnya Bu Inggit, istri pertamanya Bung Karno yang ditulis oleh Ramadan KH. Itu ya, bapaknya Gilang Ramadan. Gua antar ke gerbang. Dia ya, mewawancarai Ibu Inggit, perjalanan hidupnya bagaimana dia istri orang, tapi Bung Karno naksir dan Bung Karno minta sama suaminya. Dan suaminya mau ngasih dan ibu ini mau gitu kan. Mengantar sampai dia jadi presiden, tapi begitu dia sudah ketemu Bu Fatmawati, dia dilupakan. Dia hidup dari membuat jamu. Itu isinya fakta itu kan. Cuman bedanya di sini dia tidak wawancara Bung Karno aja. Itu faktual. Isinya faktual, tapi dituliskan dengan gaya novel. Gaya novel. Gaya novel gitu ya, bahasanya bahasa novel. Tentu tidak bisa terlalu dibunga-bungakan juga karena menceritakannya sesuai dengan faktanya gitu. Kemudian dialog itu boleh dikarang-karang nggak kalau begitu? Nah, itu kan kalau menurut saya tetap berpegangan. Kadang-kadang kalau orang ini orangnya masih hidup, orang bercerita kan kadang-kadang menceritakan dialog. Kan ya, waktu itu dia marah, dia bilang, "Kamu lebih baik pergi dari rumah ini kalau kamu tidak mau nurut." Nah, itu kan kita jadikan dialog, Bu. Memang itu dialog kan. Ya kalau masih hidup ya, tapi kalau sudah meninggal gitu. Ya. Nah, kalau dia masih hidup itu kita pancing. Ya, sebenarnya. itu menarik. Ketika dia menceritakan peristiwa, itu kan jadi bukan kalau bahasa ini sebenarnya bahasa kayak menulis novel sebenarnya ini. Don't tell, but tell and show it. Ya, jadi menulis kita bukan hanya menceritakan, dia akan verbal, tapi digambarkan juga gitu ya kejadiannya. Tell and show gitu. Nah, kita menggali itu kalau orangnya masih ada. Kalau nulis biografi begitu. Jadi ketika itu bapaknya ketika kamu jadi buta, apa yang dikatakan ibumu, apa yang ibumu katakan kepada kamu? Ada orang umur 19 tahun tiba-tiba kena penyakit meningitis dan jadi buta misalnya gitu. Yang kita jadi kejadiannya, peristiwanya. Sehingga bisa menceritakan dan menggambarkan gitu. Nah, di biografi yang seperti itu aja kok sebenarnya. Jadi kalau misalnya tokohnya udah meninggal, kita boleh nggak merekayasa dialog itu? Dialog dia mungkin tidak ada kalau kecuali orang ceritakan dari orang. Dari orang. Artinya harus faktual juga ya? Ya, kayak seperti Dr. Nain temannya itu bilang, ya kan kalau ngobrol apa kalian biasanya? Wah, ngobrol gini. Ada cerita menarik nggak? Kalau dia ngobrol. Nah, temannya itu yang menceritakan dialog itu. Nah, tinggal perlu apa enggak gitu perlu apa enggak. Kalau menggambarkan karakter dia misalnya, ya tentu perlu. Amel. Nulis. Iya, Bang. Kita tayangkan itu, Mel. Yang clippingan koran ya, menunjukkan betapa konfliknya ya. Oke, Mas Bayu boleh dong. Profil Nestor Tambunan, jadi sastrawan karena tak mau bertani, katanya sih gitu. Oh, ini baru ya, ini yang baru ya. Aduh, ini yang di festival Tagar Air. Oh iya, Tagar baru ini. Oh, ini baru. Ini kenapa ini? Ini kenapa nggak mau bertani tapi larinya kok ke sastra, ke dunia kepenulisan nih, Bang Nestor? Ya ini maklum ya teman-teman kita ini wartawan daerah yang datang jauh-jauh untuk mengikuti pelatihan. Saya di Festival Literasi Bali kemarin memberikan materi penulisan opini dan berita reportase. Ya mereka latihan ya mereka tanpa wawancara khusus menulis dengan judul seperti itu. Tapi mungkin ya benar juga saya lahir di desa di pedalaman. Kalau ada foto kampung saya itu persis di kaki gunung Simanuk-Manuk, sudah kampung paling pojok di kaki gunungnya, dan di situ hidup bertani. Saya anak bontot, anak bungsu dari 7 bersaudara. Bapak saya meninggal, saya umur 4 tahun, itu tahun 60 Desember, itu zaman PRRI, pemberontakan PRRI.
Nah, ya itu aja ya saya merasa hidup jadi petani itu ibu saya yang badannya kecil karena anaknya yang gede, ada yang udah kawin, ada yang sekolah kayak abang saya, ada yang sekolah di Medan gitu. Jadi harus bertani dan ya mencangkul. Bagi menurut saya kerja tani itu adalah kerja yang sangat melelahkan dan saya selalu merasa aku nggak mau jadi petani gitu. Tapi itu juga saya kira karena godaan ada pemikiran lain gitu ya. Ya kalau kita tidak punya pengetahuan yang lain, alternatif lain, tentu kita juga nggak berpikir jadi apa. Jadi kalau saya kebetulan tahun 60-an itu ya, 60-an habis G30 saya SD-nya kelas 3 itu. 2 tahun saya di kelas 3 SD. Di tahun-tahun itu abang saya yang nomor 5 laki-laki kuliah di Medan, baru masuk kuliah sebenarnya Akademi Pers Indonesia, itu rintisan perguruan tinggi pers di Medan. Dia kuliah di situ sambil sudah mulai jadi wartawan. Jadi dia aktivis 66 jadinya. Ketika USPKI dia udah mahasiswa, dia jadi sekretaris kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa di kampusnya. Kalau dia pulang dia suka membawa majalah itu, bawa koran. Jadi saya mengenal majalah Aktuil itu udah sejak SD. Ya, waktu ya Arif itu ya. Saya kenal orang-orangnya Denny Sabri yang kemudian pernah satu kantor dengan saya yang baru meninggal, Ben Sleo. Dia masih waktu itu lebih Ben Sleo. Atau kemudian sekian tahun kemudian saya jadi wartawan pindah ke Gadis dan meja saya di samping Ben Sleo itu yang sudah saya baca tulisannya sejak saya SD. Itu menarik. Wow. Gitu. Di samping kiri saya dia mejanya gitu. Nah, Ben Sleo siapa ya? Siapa yang Remi Silado, saya udah kenal mereka gitu loh. Ipik Tanoyo yang sampai sekarang jadi wartawan udah tua sekali. Nah gitu, jadi bacaan-bacaan itu membuat saya, tapi terutama sebenarnya saya tertarik pada cerita bersambung, cerita-cerita cerpen. Nah, ketika saya SMP, nah itulah kalau abang saya pulang bilang, Bang nanti kalau pulang bawa majalah yang banyak ya gitu. Udah apa sih ya? Ya namanya di kampung ya kita suka baca gitu ya bacaan itu kayaknya haus banget gitu. Barang mewah ya. Ya ada kita jalan ada sobekan koran bekas bungkus goreng atau apa kita baca juga padahal judulnya nggak ada gitu. Padahal cuma sepenggal cerita. Nah yang menurut saya luar biasa dan saya sangat beruntung adalah ketika saya SMP, saya nggak tahu ada Marga Sihombing kepala sekolah kami, sekolah itu langganan koran. Itu luar biasa menurut saya di tahun 70-an. 70 awal ya. Saya lulus SD itu tahun 69. Jadi itu surat kabar hanya berapa lembar, ada dibuat kayak semacam bingkai. Itu koran dicekrek di situ, kita bisa baca dari sini dari sebelah. Kayak koran dinding ya? Majalah dinding. Bisa kita baca dari sana dari sini bisa gitu kayak bingkai aja gitu. Oh. Di zaman itu koran apa? Kalau di Medan ada Warta Sumatera, Sinar Harapan, edisi Sumatera. Terakhir kemudian yang lahir itu Sinar Indonesia Baru yang terkenal itu. Oke. Ada Waspada gitu kayak gitu. Nah saya ini kan sebenarnya anak orang miskin ya, nggak ada uang jajan. Waktu itu SMP juga saya belum pakai alas kaki. Kalau yang perempuan pakai sandal jepit, saya masih kaki ayam. Nggak dikasih uang jajan gitu loh. Jadi teman-teman pergi jajan kalau jam istirahat saya di situ. Jadi saya nungguin kemarin ceritanya. Ya tahu sendiri lah kalau baca cerita bersambung kita penasaran, Allah udah habis gitu. Besok kayak apa gitu. Gitu aja sebenarnya. Nah, ya itu yang saya bilang. Pikiran saya nanti saya pengen abang saya juga kan udah mulai nulis-nulis juga kan. Wah, saya pengen jadi kayak abang saya jadi wartawan tapi saya jadi pengarang. Abang saya nggak bisa ngarang. Jadi kalau saya pengen jadi wartawan jadi pengarang. Nah, itulah barangkali saya cerita itu sebenarnya kawan itu bikin judul itu jadi penulis karena nggak mau jadi petani. Memang ibu saya nyuruh saya kan anak bontot kamu nggak usah sekolah tamat SMP nggak usah sekolah lah nak, kamu di rumah di kampung aja nemanin saya. Ya saya pikirannya udah kemana enggak
ngapain jadi petani nyangkul dari pagi sampai malam. Tapi kalau ada Batak tuh begitu ya, kalau anak bontot tuh nemenin ibunya di rumah ya. Ya permintaan ibu saya aja, orang lain mungkin enggak juga. Sebab di film itu film apa kemarin saya Oh nonton iya, tentang Batak. ngeri-ngeri sedap. Oh iya, ngiri Ya, sedap. biasanya ya kalau ya Gitu saya kan. pikir karena yang lain semua udah pergi, yang bontot yang ditahan kan gitu. Kalau pergi semua sepi ya. Yang sisa itu doang kan, ya itu yang ditahan. Ya yang lain. Berarti Jadi di zaman itu sudah terpengaruh oleh bacaan cerita bersambung. Ya, saya jujur aja. Jadi saya baru ingat sesudah di Jakarta ketemu teman saya SMP. Mereka bilang, saya lupa bahwa saya pernah guru itu memuji saya, disuruh menulis pidato apa soal kemerdekaan atau Hari Raya Pemuda, dan disuruh membacakan di depan kelas, gurunya itu sampai merinding. Oh, ini pengetahuannya banyak orang itu kayak gitu. Dari mereka ternyata mengingat saya sebagai orang yang pintar dalam pengertian sosial, ilmu sosial ya, bukan ilmu pasti saya nggak bagus. Tapi kalau pengetahuan umum ya itu. Akhirnya dari antusiasme apa di dunia kepenulisan jurnalistik dari SMP, dari SD lalu SMP, diikutinya gimana, Abang? Sama SMA saya ikut abang saya itu di Medan, dia masih belum kawin waktu itu. Saya ikut dia di Medan. Tentu kalau soal bacaan, ya saya tetap banyak bacaan, saya tetap suka baca gitu sampai tamat SMA. Tapi karena hidupnya juga agak susah ya, gimana sih tinggal berdua kami, rumahnya kontrakannya jelek. Tapi saya kelas akhir itu abang saya menikah, mereka pindah di rumah baru. Sempat saya tinggal sendiri, tapi kemudian tinggal setahun deh. Tamat SMA, ibu saya juga kembali menawarkan hal yang sama. Ya udahlah, pulanglah ke kampung. Siapa yang nemanin saya di sini? Tapi ya itulah, saya pikir gimana ya menghentikan. Nggak maulah jadi petani, memang nggak mau jadi petani, tapi impiannya banyak, pengen jadi pengarang. Saya sangat bagaimana saya menikmati cerita itu ya, cerita bersambung, terpesona gitu. Saya pengen membuat cerita yang membuat orang juga merasakan hal yang sama. Itu kan kesukaan membaca cerita itu kan agak berbeda khas gitu. Nah, kebetulan ada orang dari kampung kami pulang ke kampung, cari-cari jodoh, ada tapi nggak sempat lagi bikin acara pesta nikah, mereka kawin lari. Nah, kawin lari, maksudnya nikahnya di Jakarta nanti itu. Nah, saya ngikut sama dia. Saya ngikut dia. Aku bilang itu. Aku cuma punya ongkos berapa, aku ikutlah. Nah, itu orang kawin lari nih. Istrinya itu sangat mendukung. Istrinya itu cantik, masih hidup. Orangnya udah meninggal, istrinya masih hidup. Istrinya itu sangat mendukung karena sebenarnya dia masih takut-takut gitu loh. Dia cuma jaminannya bahwa kawan ini udah jadi pegawai negeri di Jakarta Timur. Pemda Jakarta Timur, wali kota Jakarta Timur, udah kerja, udah pegawai negeri, tapi kayak apa orangnya, mereka nggak sempat pacaran, kawan itu pulang liburan aja. Jadi dia bilang ke saya, di kapal, kami naik kapal laut, jadi si perempuan itu ke kamar mandi minta diantarin sama saya. Nah, kok ngantarin sama saya, itu kan jadi suamimu itu. Ya gitulah, ada teman membawa. Nah, di Jakarta, aduh panjang ceritanya jadi apa aja, tapi yang paling terasa sama saya di Jakarta itu jadi surga. Di setiap terminal, di setiap stasiun, di pinggir-pinggir jalan kalau malam hari banyak penjual majalah dan buku bekas. Sekarang mungkin nggak terlalu terasa ya. Kalau ya, dulu, sekarang udah habis. Dulu banyak panjang sekali. Jalan Matraman itu mulai sore banyak yang jualan perabot-perabot bekas, buku-buku bekas, segala macam. Mulai dari Senen sampai di pinggir jalan Matraman itu. Di Kampung Melayu, di Grogol, di pinggir stasiun ini pasti ada menjual majalah bekas, buku bekas. Nah, itu jadi surga bagi saya. Karena kadang-kadang kita dapat buku bagus dengan harga murah, dia nggak ngerti kan zaman itu kan. Dr. Sibago gitu ya bukunya, Boris Pasternak gitu ya, kita beli murah gitu. Nah, itu sebenarnya. Tapi lama prosesnya, lama sekali. Saya kerja jadi apa aja. Bang Nestor itu dari Medan ke Jakarta emang tujuannya ingin apa? Ingin sekolah, ingin jadi penulis, ingin apa? Apa yang kebayang hidup di Jakarta?
saya nggak punya masa depan karena saya nggak bawa uang, nggak bawa apa. Bagaimana nanti di Jakarta? Tapi kalau di dalam diri kita kan kita udah tahu apa keinginan kita, apa cita-cita kita. Tapi bagaimana mencapainya kan kita belum tahu. Ya pertama saya tinggal habis ngantarin si pengantin baru itu, udah mereka menikah, saya pergi ke rumah anak paman saya. Jadi Lae itu ya, anak paman saya kandung. Jadi saudara laki-laki. Ibu saya saudara sama bapaknya gitu. Dia militer, waktu itu masih kapten ya, terakhir dia kolonel. Dia baru dapat rumah, yang itu perumahan Kodam yang di Kebun Jeruk. Jadi rumahnya masih baru, dia lagi renovasi. Saya begitu nyampe ke situ, itu sebenarnya kayak nggak diterima. Ngapain sih datang ke sini gitu? Ya, tapi ya saya di situ aja. Saya bantuin tukang, saya kerja, saya bantuin tiap hari, saya nukang. Itu dilihatin namanya. Tapi begitu 2 bulan rumahnya selesai, dia nanya saya, kamu sebenarnya datang mau ngapain? Ya saya nggak tahu ya, saya nggak tahu mau ngapain, mau cari hidup aja atau bagaimana caranya. Terus ini sekalian saya mau pamit, saya bilang gitu. Pamit kemana? Ya saya mau mencari hidup sendiri. Loh kamu datang ke sini kenapa pergi? Ya saya di sini selama ini karena saya lihat ada kerjaan, bantuin rumah gitu. Dia kayak sedih gitu. Ya jangan pergi katanya. Namanya militer dia so angker sih. Jadi tahu-tahu dia besoknya dia bilang, bawalah tasmu katanya, bawa kopermu. Loh saya kan datang nggak bawa koper, saya bilang. Saya cuma bawa diri. Lah pakaianku cuman ini, cuman dirangsel-rangsel gitu. Ya udah bawalah, mau kemana? Ya udah bawa. Tahu-tahu saya dibawa bertemu dengan seseorang yang mukanya angker banget. Itulah DL Sitorus yang kaya raya itu. Pengelola kelapa sawit itu. Waktu itu dia belum begitu kaya, dia punya bank keliling, koperasi MKGR, atas nama MKGR itu Sugandia. Itu bank keliling. Dia punya PT kontraktor, dia belum kaya raya, belum membuka perkebunan kelapa sawit. Dilihatin saya, jadi ini saudaramu nih, saya nggak terima orang Batak di sini bank kelilingnya. Karena orang Batak begitu setahun kerja langsung buka sendiri. Jadi rentenir. Ya saya bilang saya enggak, jaminan saya ya ini sepupu saya ini, saya bilang. Ya udah katanya. Tapi ya ingat itu ya, datang tanpa muka, pergi tanpa punggung. Jadi saya jadi tukang kredit sebenarnya saya lama. Yang jalan dari kampung ke kampung gang-gang itu loh, yang bawa sobekan kuning itu loh. Ya, oke. Jadi ada orang mau pinjam, kita kasih, mulai besok ditagih gitu, warung-warung itu. Jadi saya udah kenal kampus STP itu ketika jadi kampung dan UI. Kampus UI jalan ke situ ke kampung, nasabahnya di situ biasanya pedagang petani-petani buah, pepaya, sawo. Oh iya, banyak petani buah ya. Tungguin ya, katanya Bapak lagi ngalon atau apa gitu. Bapak lagi bawa dagangan ke pasar Minggu gitu. Jadi kita nungguin dia bayar kayak gitu. Tapi itu bank pasar atau pinjaman gelap atau apa? Itu sebenarnya koperasi. Itu koperasi simpan pinjam NKGR. NKGR yang Mas Sugandi itu loh, partai bagian dari Golkar kan. Bagian Sugandi kan ada partainya kan. Jadi mereka punya koperasi, tapi dilaksanakannya itu operasionalnya jadi kayak rentenir sebenarnya. Nah itu saya mau tanya, apakah cekik apa enggak? Karena gitu? Harian kan. Harian kan. Jadi saya kita kasih 10.000. Nah ya itulah. Tapi saya tetap kelihatan. Bayangkan kalau tiap hari kita mau keliling dapat transport, saya yang pertama saya beli Kompas. Orang lain, teman-teman lain, karyawan itu kan biasanya karyanya kelas SMP. Banyak dari Jawa, orang-orang sederhana. Kami tinggal di asrama, tumpuk-tumpuk satu kamar 6 orang, 7 orang gitu. Nah orang lain dapat transport pagi-pagi, saya beli Kompas dulu. Orang makan kayak gitu. Jadi saya nabung-nabung uang 5.000. Gajinya kecil. Saya ingat gaji pertama saya 10.500. 10.000 saya pakai buat bikin KTP. Tolong. Jadi 500 perak saya sebulan itu hanya 500 perak saya kantong. Tapi saya berusaha nabung 7 bulan saya bisa beli mesin tik bekas di pasar Minggu. Ya, bayang-bayang ingin jadi pengarang tuh masih ada ya, tersimpan baik.
Ya itulah saya bilang seperti kita arahkan. Jadi yang pertama pengen beli itu mesin tikar, saya harus pintar ngetik gitu loh. Karena dulu kan saya harus bisa ngetik. Kalau masa mau ngarang ngetiknya satu-satu gitu. Jadi harus membiasakan. Nah, dalam proses berikutnya juga saya membeli kamera Canon bekas dari tukang potret keliling. Hanya untuk latihan belajar memotret. Gitu. Udah mewah itu waktu itu ya? Punya kamera. Ya nabung, ya bayangkan bahwa hidup jadi miskin, nggak punya baju, bajunya seragam, ada seragam, tapi sepatunya cuma satu, gitu sepatu. Kalau udah rusak baru beli lagi yang apa gitu. Kadang-kadang 7 bulan baru bisa beli kayak itu kamera bekas itu kan. Kapan itu? Selain beli bekas, saya itu 4,5 tahun kayaknya. Tahun 79 kan kita saya tahun 79 kan di kampus kita kan Sekolah Tinggi Publisistik. Itu tahun ada masa belajar itu diperpanjang 1,5 tahun. Tadinya awal 78 79. Pelajaran itu Januari jadi Juli. Saya masuk di STP itu. Kenapa di STP? Saya bayarnya 125.000 karena ada uang gedung 125.000, itulah tabungan saya selama saya bekerja. Segitu. Kenapa milih STP? Saya sebenarnya nanti, nah itulah orang tetap pengen jadi penulis, tetap membaca loh saya, Bung. Tetap membaca saya tidak membaca buku-buku sastra, saya beliin dari pinggir jalan itu. Majalah Gadis itu saya baca. Saya tahu pengarang-pengarang gadis, wah ini ada Mbak Yani Buliandari. Kalau dulu Margate itu dulu nulis loh di Gadis. Cerpen gitu ya. Mirawi itu juga nulis di sana. Masih banyak dulu. Saya udah hafal nama-nama mereka. Yudhistira itu saya udah tahu. Bahkan kalau cerpennya saya garisin itu. Kalau kalimatnya bagus gitu. Ya, itu yang saya pikir antusiasme ya. Antusiasme aja. Ya buktinya itulah, saya masuk di Sekolah Tinggi Publisistik, kan suka nulis cerpen tuh, ngirim cerpen tapi selalu ditolak, nulis artikel ditolak gitu kan, di Gadis, di mana gitu ya. Karena masih muda kan banyak kayak gitu. Nggak nyoba ke koran. Saya sudah ketemu Rasiregar, dosen bahasa Indonesia kita yang luar biasa itu, dengan pengarahan dia, apa yang membuat, pertanyaan saya, apa yang membuat tulisan itu kadang-kadang benar ini Pak, kalimatnya mungkin benar, tapi ada tulisan yang terasa menarik, memikat, kita enak bacanya, ada yang biasa aja sebelah. Ada antara lain dia bilang mungkin pemilihan kata. Kalau katanya diganti mungkin akan terasa lebih indah. Dia bilang langit runtuh, langit roboh, langit apa kan itu ada. Siregar ngomong begitu. Hanya 2 bulan saya kuliah tahun 79 itu. Tulisan pertama saya dimuat di Majalah Gadis. Luar biasa. Terminal Pendapat. Saya nanya Rasiregar aja, saya kasih tulisan saya, menurut saya sih nggak ada masalahnya gitu. Apa yang membuat orang? Nah, dia bilang dia ngajarin. Kadang-kadang perlu kamu pikirin alinea pertama aja, judul gitu, kayak gitu. Itu dapat 15.000 masih ada ini bukunya saya yang pertama saya beli coba. Itu kan namanya antusiasme. Yang pertama saya beli adalah Kubi, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Itu ada, itu masih ada. Oh, sekarang KBBI kali ya? Ya, kalau sekarang kan gede kan. Kubi sekarang, kamus besar Bahasa Indonesia ya sekarang. Ya, edisi pertama paling ya. Edisi. Wah, itu juga belinya di bekas di Senen. Kalau baru kan mahal juga. Itu harganya 5.000 saya beli gitu loh. Nah, dari situ kan ketahuan sebenarnya gitu. Kenapa beli kamus? Itu dari Rasiregar. Jadi saya mencari kata-kata, misalnya gini judul cerpen, kerengsaan gitu. Di kampus kita orang nanya, Tor, kerengsaan apa sih artinya? Itu Sisi Kalara dulu teman-teman kita cewek itu. Apa sih kerengsaan? Dari situ ketahuan kan. Kerengsaan apa sih artinya? Derita yang amat sangat. Dari mana sih lu nyari ini tuh katanya. Kayak gitu-gitu. Berarti pintu masuknya antusiasme aja. Tapi jadi pintu masuknya Abang Nestor untuk namanya muncul itu di Majalah Gadis itu tulisan pertamanya. Di Jakarta ya, di Jakarta. Kalau dulu ada itu, kalau kayak di Medan ada lembaran-lembaran remaja tapi itu nggak berhonor, kayak orang
orang dulu itu ada Rubik sahabat pena aja ada. Orang pada ngirim fotonya ditaruh di situ gitu loh. Kayak gitu. Nah orang ngirim puisi juga nggak ada bayaran kalau kayak di Medan itu. Eksistensi. Nah, Tapi dia yang dibayar baru di yang pertama itu ada Gadis. nama Rubik dulu satu halaman terminal pendapat namanya. Jadi orang menulis opini tentang apa kalau sesuai dengan remaja itu dimuat. Nah itu honornya 15.000 itu kan ya udah mahal lah tahun 79 udah bisa beli buku kayak gitu terus udah bisa kita makan di rumah makan Padang dulu. Biasanya di warteg itu agak Padang kayak gitu loh, sederhana banget gitu hidupnya. Iya. Dapat honor dari zaman juga, nulis kecil gitu ya, luar biasa. Makan dulu, terus kemudian beli buku satu kan. Syukur-syukur ada buku yang belum diresensi orang, kita resensi, dapat uang lagi kayak gitu-gitu. Pikirannya begitu. Itu yang menurut saya antusiasme itu memang apapun kata orang ya kita memang pikirannya ke situ, sukanya itu. Kemudian bagaimana membuat cerpen yang menarik supaya lolos di Gadis gitu. Saya nggak pernah lolos sebelum menang loh. Saya di wisuda ketika menang, baru sesudah itu gampang masuk. Di Anita juga gitu. Sesudah menang saya di Gadis, Anita nggak berani nolak kan. Oh ini yang menang di Gadis hari itu loh. Udah ada ininya, sudah ada rekam jejaknya. Kayak gitu ada langkah. Tapi tentu kita berusaha juga kan. Kita seleksi juga. Kalau agak serius, agak bagus, nggak terlalu panjang kita kasih Gadis. Tetap diksinya lebih gede Gadis. Sebenarnya itu nggak ngasih sekaligus. Jadi cerpen-cerpen lama yang ditolak itu, ketika kita sudah mulai bisa tahu trik tiga strategi menulis cerpen, pertemuan, terjadi konflik, lalu solusi, lalu ini gitu, itu kita ketik ulang, diterima. Jadi kita kasih ke sana. Orang mikir kita tiap hari bikin satu cerpen, ya enggak. Sirkulasinya aja itu berarti. Iya, cuman jadinya dianggap orang salah seorang pengarang cerita remaja yang produktif. Nah, itu. Jadi itu ada di Anita pernah 2 tahun apa berapa tahun bikin acara pengarang produktif tahun ini gitu. Saya selalu masuk itu. Meskipun nggak selalu yang nomor 1 ya, yang nomor 1 itu ya masih kenal sih orangnya. Sekarang kayak Aan, beda ya dia doang. Yang dia mesin tik yang agak mahal, kita mesin tik yang agak kecil. Tapi ya Pak. Iya, jadi masuk lah. Ya dari situ sebenarnya. Iya. Tapi kemudian Bang Nestor juga sekarang kan tadi Abang John singgung Abang Nestor ini penulis komplit di dunia jurnalistik, sudah mencoba, sudah berkarir di novel, cerpen, lalu juga skenario sinetron begitu. Itu sebenarnya apa sih bentuk kejelian Abang Nestor untuk melihat peluangkah di dunia kepenulisan atau bentuk antusiasmenya Abang Nestor untuk menggali lebih dalam gitu potensi menulisnya? Antusiasme itu saya kira kayak yang di Gadis, saya nulis di Gadis itu kan saya juga di Gadis kita tidak hanya nulis laporan agak susah karena itu wartawannya sendiri yang nulis atau orang lain. Kita di situ kan yang paling banyak artikel populer yang dirintis oleh dulu Dr. Sarlito Biraya Sarjono, psikolog remaja kan. Dia banyak nulis di Gadis, itu menjadi patron bagi kita untuk nulis juga masalah remaja. Nah, saya kira antusiasme. Jadi ke Gadis, saya tidak hanya mengirim cerpen, saya mengirim artikel psikologi populer namanya itu yang sampai berapa buku saya. Ada banyak buku saya yang akhirnya dibukukan itu loh. Jadi di Gadis, di majalah remaja saya bukan hanya penulis cerpen sebenarnya, penulis artikel psikologi populer. Itu yang kemudian ditawarkan dulu dibukukan remaja-remaja. Ini buku terbit 15 tahun, tahun 85 sampai 2001. 21 cetakan. Jadi ini kumpulan dari tulisan-tulisan saya di majalah Gadis. Jadi saya bukan hanya cerpen aja. Nah, kenapa kita pengen nulis cerpen? Karena di situ artikel, karena di situ ada artikel juga, dan memang sama aja kan dapat uang. Nah, kita kan mau cari uang kan. Sama aja honornya gitu, lebih besar sedikit ya cerpen. Nih. Bahkan sampai ini
Makanya kalau ngeledek Pak Uji, ada dosen kami, atasan kami, sebelum dia 35 tahun lalu, sebelum dia jadi master psikologi, saya sudah menerbitkan buku-buku psikologi populer. Ada kuis. Mungkin saya orang pertama yang membukukan kuis remaja itu. Kuis Kan remaja. remaja kan ada kuis. Apakah kamu cocok dengan pacarmu gitu? Apakah kamu sukanya introvert gitu? Bikin kuis itu belajar. Belajar. Nah, dari mana Bang Nestor belajar kontennya? Kalau Sarlito kan memang psikolog ya, akademik. Oke. Nah, kalau Bang Nestor kan bukan akademiknya, bukan psikolog, lalu menulis tentang psikologi remaja. Itu bagaimana ceritanya? Kita kan belajar psikologi Pak Simamora. Tapi kan Saya itu sangat suka dosen itu. ya. Saya sangat bisa. Pelajarannya Bung Nestor yang bisa nulis itu. Dan karena itu juga saya membeli buku-buku psikologi kan. Nah, kemudian saya menerapkan, nggak semua juga bisa saya tulis. Yang kalau saya nggak paham, saya nggak tulis. Kayak seperti orang introvert itu loh. Kenapa sih orang introvert? Gitu kan. Kalau artikel itu kan begitu. Memberi solusi. Mungkin karena begini, mungkin karena begini. Nah, terus solusinya bagaimana? Cara melatih supaya tidak buruknya apa gitu. Nah, bagaimana untuk supaya enggak, kan gitu-gitu doang majalah remaja itu. Tapi itu berdasarkan riset ya, bukan spekulasi, bukan dalam tanda kutip itu Bang Nestor nulis saja gitu kan? Ya Allah, ya kita pelajarin dong. Jadi ada adik kelas kita yang sangat Anda kenal, namanya Ison Hairol. Kan biasa kalau udah namanya ada di media dia langsung dekatin itu. Tahu nasihat saya yang pertama, kamu pergi ke tempatnya si Bernard Siregar itu orang kakak kelas kita yang jadi asisten dosen yang kerja di Gadis. Di situ pasti majalah Gadis bekas. Kamu baca semua majalah Gadisnya. Tinggal kamu mau nulis apa. Itu pelajaran. Ya memang kuncinya begitu kan. Kalau saya tidak membaca majalah Gadis dari waktu saya jadi tukang kredit keliling itu, saya kan nggak pengen nulis di Gadis kan. Gitu loh. Nah, dia pergilah ke rumah Bernard, ya dia buka, dia bacailah semua. Jadilah dia bisa masuk di Gadis kan. Jadi dia kenal tuh, Bung John kenal juga itu. Kenal baik Ison. Ya, Hari nanti kita undang ke sini ya. Orang lain juga, karena saya merasakan pelajaran pertama untuk jadi penulis yang baik adalah jadi pembaca yang baik. Sampai sekarang jawab saya selalu itu, karena saya juga merasa seperti itu. Langkah kedua adalah mencoba menulis. Kita jadi pembaca yang baik, kalau kita tidak menulis juga nggak jadi penulis. Tuh. Jadi kalau dipulangin gitu ya, pulangkan saja aku ke rumah orang tua aku gitu, tulisannya dipulangin ya, jangan patah hati. Siapa tahu. Ya itu kayak tadi, siapa tahu nanti yang dipulangkan ini ketika saya udah lebih canggih, saya bisa rubah lagi jadi dimuat. Bagaimana akhirnya Bang Nestor tuh nulis habis cerpen, mungkin skenario ya, apa dulu? Jadi wartawan. Jadi wartawan. Di zaman kita wartawan lebih enak nulis fiksi kan? Juga saya sudah membuat liputan-liputan kecil. Kalau di Sinar Harapan itu celah-celah ibu kota. Ya, saya sering dulu ngisi juga itu. Iya kan, 10.000 kan honornya kan? Ya, 12.000 pernah. 12.000 bisa makan kan di warung kan? Ambil honor makan dulu gitu kan? Pasti kan kondisi selalu lapar kan? Mahasiswa gitu. Terus mencoba jurnalistik kan beda kan, saya ganti kamera juga, bukan yang lama itu, agak malu. Saya beli waktu itu zaman ada Ricoh ya, saya berusaha beli itu, ya mulai nulis juga liputan, karena kita pengen jadi wartawan. Kalau udah di STP itu otaknya wartawan semua sebenarnya, bukan pengarang lagi. Ya pengarang tetap gitu, liputan. Tapi saya pertama kerja itu sesudah saya lulus D3, sudah saya ujian BA itu, saya berhenti dari perusahaan CDR Sitorus itu. Saya pamit, saya datang, saya bilang, ini dia panggil tulang saya. Tulang, saya hanya memenuhi janji saya tahun 1976, yang ketika saya datang di Tomang, ya, Tulang bilang, kalau datang tampak muka, kalau pergi tampak punggung. Jadi saya mau pamit, saya baru menyelesaikan sarjana muda saya di Sekolah Tinggi Publisistik, saya akan kerja di bidang lain, jadi saya pamit gitu. Saya dikasih uang sama dia.
Nah, mulai itu saya mulai mencari pekerjaan. Tapi yang pertama datang adalah editor buku di PT Oke. Garuda Metropolitan Press. Itu grupnya Sarina, waktu itu majalah Sarinanya terkenal di Jalan Garuda. Saya jadi asistennya Kore Layun Rampan, sastrawan. Oke. Ya, jadi asisten dia. Jadi Terkenal dia. saya kerjaannya nggak ada. Jadi kerjaan itu buku yang mau udah diterbitkan, udah diedit sama dia, diturunkan ke setting. Nanti saya memeriksa settingnya, mengoreksi ada yang salah enggak. Kalau yang salah dibalikin lagi yang benar, dikasih ke dulu layout, desain ya, ke tukang layoutnya. Saya periksa lagi, ada pemotongan huruf yang enggak. Jadi kerja saya cuma begitu. Jadi banyakan bengong. Teman sekantor saya waktu itu antara lain Hamid Jabar, penyair orang Hamid Sumatera. Jabar. Enggak ada kerjaan dia, main catur aja dia. Main catur ya, enggak apa-apa, memang dia itu bos, urusan bos. Nah, kembali tadi soal antusiasme. Nah, karena nggak ada kerjaan begitu banyak kosong, saya suka masukin usulan gitu loh, usulan liputan ke Sarina. Karena kenal Kori kan juga anggota dewan redaksi di Sarina kan. Cuman dia pemimpin redaksi di departemen buku gitu. Mas Kori, aku pengen liput-liput dong, kayak nutup waktu kita dikasih. Disetujui, kalau disetujui saya liput. Jadi saya bukan wartawan di Sarina, tapi tulisan saya banyak di Sarina. Ceritanya. Sebagai penulis lepas berarti ya. Nah, ketika Sarina itu kan karena majalah Kartini dibawa kabur kan. Majalah Kartini dibawa kabur oleh wartawannya karena merasa oleh Lukman Umar ya. Lukman Umar dibawa sama Bram Tua Patinai dan teman-temannya itu, Billy Risakota itu. Mereka terbitkan. Adri di situ dulu kerja. Terbitkan di tempat lain, tapi Lukman Umar ke mahkamah mengajukan sidang toh. Sesudah dia menang di Mahkamah Agung, Kartini harus kembali ke dia. Oke. Nah, ini yang Sarina ketika Kartini pergi dibawa kabur, dia membuat majalah Sarina dengan orang lain gitu loh. Nah, dengan Sugiyaso Suroyo, Susilo Murti gitu loh. Nah, ini ribut nih. Kartini kembali ke dia, Sarina gimana nih? Nah, yang bawa kabur Kartini gimana? Harmoko pintar supaya dapat 3 Kartini kembali ke Lukman Umar, oke. Tapi katanya Sarina harus pergi, harus pisah. Ya, sebenarnya nggak ada urusan juga. Nah, yang bawa Kartini dikasih siup baru, itulah majalah Pertiwi. Nah, jadi Harmoko jadi punya ini di punya saham di mana-mana ya. Jadi punya dia di 3 tempat lah kan, punya UPT lah di 3 tempat. Pandai kawan itu. Iya. Nah, jadi kalau pernah dengar ada Kartini terbit 1 hari, terbit 2, itu saya yang bikin 1. Jadi cara Lukman Umar mendapat perhatian bahwa dia sudah menang, dia terbitkan Kartini tandingan. Ini kan Kartini masih di sana nih. Dia menang di Mahkamah Agung. Cara dia untuk mendapat perhatian adalah dia bikin Kartini tandingan. Jadi terbit dalam waktu yang sama. Tapi yang Persidia sebenarnya yang ngerjakan cuma saya. Itu naskah-naskah bekas Sarina, apa-apa aja. Sebagian saya bikin. Gitu. Isinya itu asal ada aja. Gitu. Yang penting terbit. Nah, langsung tadi Harmoko turun tangan itu kan. Nah, mestinya saya jadi orang penting di Kartini. Tapi udah ada orang lain, pemretnya ada yang yang balik dari sono, udah ada yang megang, saya disuruh jadi stringer. Yang bikin Kartini tandingan saya kemarin loh. Kok saya disuruh jadi orang magang gitu loh. Malamnya orang Sarina datang. Karena adiknya pemretnya itu teman saya kuliah, teman kita kuliah Pratikno kan. Datang ke koran. Kamu udah kerja belum? Belum, kan saya ditolak sama Kartini. Wah, kebenaran kamu ke Sarina. Kantornya cuma 500 meter dari kontrakan saya di Gedung Patra. Saya di belakang Kartika Chandra, kontrakannya kantor dia di Gedung Patra, jalan kaki. Langsung mau. Nah, itu saya di Sarina. Ceritanya. Jadi wartawan udah itu. Kalau terus cuma enggak lama sih, enggak sampai 3 tahun saya di Sarina itu, terus ditawar tuh sama gadis itu. Ada transfernya juga kayak pemain bola dikit. Anjir langsung ya.
Sebenarnya gini, pemretnya meninggal, jadi saya lihat bergeser ini. Aduh, saya nggak suka begini, ini tarik menarik begini. Kebetulan gadis itu kan mode sama boyongan. Karyawan majalah gadis keluar mayoritas hampir 80% sampai 70% membuat majalah mode. Sama Harun ya, Harun Musawa ya. Harun Musawa, istrinya Bahir lah yang punya. Harun Musawa kan bukan istrinya Harun Musawa, jadi ya, istrinya Harun Musawa. Jadi komandannya mereka bikin mode, kan? Gadis langsung anjlok. Selain orangnya tidak ada, isinya juga tidak ada, mode naik kan. Jadi dalam rangka menaikkan kembali gadis, mereka membutuhkan orang yang mengenal betul gadis gitu. Salah satunya ya saya yang direkrut. Orang-orang lama ini ya. Jadi selama hampir 2 tahun itu saya sebenarnya brainstorming bagaimana mengembalikan gadis kembali leading dari yang sono. Nah, itu berhasil benar. Tapi merubah itulah awalnya pembaca gadis jadi turun jadi SMP. Dulu baca gadis itu pembacanya SMA sampai mahasiswa loh. Tulisan-tulisan pecinta alam, mendaki gunung, arung jeram itu di majalah gadis loh. Itu bacaan mahasiswa sebelumnya. Diturunkan jadi SMP. Banyak orang nggak suka, tapi pembaca naik. Ya. Gitu loh. Itu strateginya. Ya, itulah kerjaan saya yang bekerja, yang diskusi terus sama brainstorming sama konsultan, sama siapa, bikin FGD dengan anak sekolah gitu. Nah, begitu udah sukses itu saya merasa sudah selesai, saya cabut. Ya, adalah itu akhir 90, saya masuk akhir 89, itu akhir 90 yang meledak dia. Itu yang pertama sekali yang meledak itu Club Project. Club Project. Club Project sebelumnya lagunya udah terkenal, tapi mereka belum pernah panggung, mentas. Karena si Katon itu masih pramugara waktu itu. Mereka mau tampil di acara gadis di tim, tapi di ruang tertutup, di teater tertutup. Oh, ramai sekali di tim waktu itu. Jadi habis itu itulah satu-satunya saya, Pak Sopian yang punya Pemina itu bilang, oh Nestor pulang kemana? Ke Depok Pak. Kamu pulang pakai apa? Gampang Pak, nanti sama Rosihan. Tahu kan Bung Rosihan Nurdin kan, kayak Lindo kan. Langsung dia panggil. Bu Pia ikut mobil saya aja. Mobilmu biar nganter Nestor gitu. Saking bahagianya itu di tim. Luar biasa ya. Besok paginya Bu Pia nanya, Nestor, rumah kamu di mana kok itu ban mobil merah semua? Jalan ke rumah saya masih tanah merah dan waktu itu hujan. Blok semua mobil dia, BMW dia blok semua BMW-nya. Tapi sesudah itu saya keluar. Jadi di situ Bung Nestor sebenarnya belajar manajemen ya, yang lebih. Enggak, konsep. Yang saya bikin itu saya tidak suka, bukan untuk saya. Menurunkan pembaca itu bukan kesukaan saya. Saya lebih suka gadis itu seperti yang lama. Oke. Saya bukan membuat majalah buat saya. Buat pembaca. Majalah. Itu udah bener itu. Kalau buat kita kan majalah nggak laku. Ini buat pembaca. Nah, salah satu seru loh waktu itu. Salah satu yang bekerja dengan saya itu yang suka nanya-nanya diskusi rapat itu namanya Rian Alisabana. Dia anaknya Profesor Iskandar Alisabana, rektor ITB yang dipecat Soeharto. Karena pro mahasiswa itu kan saudara itu sama yang punya Pemina, Sopian Alisabana. Rian baru pulang dari Amerika, jurusan angkasa luar teknik angkasa luar. Wah. Dia mau membantu majalah gadis bagaimana riset menaikkan. Dia sederhana risetnya. Minggu ini Hai terbit di agen-agen tertentu di Jakarta Utara terjual berapa? Gadis terbit terjual berapa dalam 3 hari? Hai terbit terjual berapa? Mode terbit terjual berapa? Lalu dilempar ke kita, Bang Nestor, cariin kenapa Hai kemarin itu banyak yang beli apa sih dia? Oh, ada liputan musik langsung dari apa? Oh, di sini ada kupon untuk pendaftaran ini. Hanya 3 bulan, bro. Kita tahu apa kelebihan Hai, apa kelebihan mode, apa kelebihan gadis. Seorang sarjana teknik angkasa luar membantu pemasaran majalah itu, bro, yang mahal.
Wah. dengan cara sederhana. Kemudian mereka tahu nggak apa yang dia kerjakan? Dia jadi salah satu presidennya PSN, Pacific Satellite Nusantara. Mereka membeli satelit yang gagal di angkasa luar, dibawa kembali ke bumi, dibetulin, dinaikkan lagi. Wah. Itu. Sampai sekarang ada perusahaannya. Masih yang dipakai selama ini yang dipakai buat di Asia itu telepon itu loh. Telepon satelit. Nah, waktu GAM dia pakai telepon satelit itu kan. Ya, biasanya kapal itu pakai lapangan minyak apa gitu loh. Nah, itu saya kerja sama orang kayak gitu yang orang-orangnya cuek gitu. Masih kontak. Keren. Masih baik. Orangnya hebat tuh, anaknya baru lulus S3 ekspedisi di Amerika barusan anak perempuannya. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, cuman habis itu ada kenaikannya itu apa? Oh, saya ditawar sama Kartini balik lagi. Bang Nestor, kita butuh asisten managing editor. Kerjanya apa? Oh, tulisan banyak, tapi kepanjangan perlu editor. Saya minta gaji gede dan minta ditransfer juga, biaya transfer gitu. Dikasih gajinya. Nah, saya pindah ke majalah. Marah sebenarnya orang-orang di Gadis waktu itu, orang bagian pemasaran, Berian, siapa semua berusaha menahan saya, tapi saya nggak mau. Karena saya merasa Gadis sudah masa lalu buat saya. Saya sudah memenuhi janji, itu aja. Udah itu aja terus. Ya saya pengen di Gadis itu nggak ada liputan, Bung. Kalau di Sarina kan kita ke daerah gitu kan senang deh. Iya. Sosial gitu. Ya senang lah, bosan di Jakarta naik pesawat kemana gitu kan. Nah pengen seperti itu lagi. Kalau di Gadis itu nggak ada. Ya pindah ke Kartini, di situ saya paling lama, 7 tahun. Dan kebetulan di dunia yang saya cocok, jadi koordinator reporter dan koresponden. Saya di situ. Itu jabatan bergengsi, cukup disegani orang. Karena kalau penerimaan wartawan juga saya penentu akhirnya. Saya membuat tesnya, karena saya nanti yang ngajarin kan. Iya, saya yang melatih kan. Ya. Nah, terus Bang Nestor, bagaimana ceritanya menulis masuk ke dunia penulisan kreatif lain ya, kayak skenario. Nah, dulu itu kan cuma ada TVRI, kan? Cuma ada TVRI. Nah, lalu kemudian muncul TV swasta pertama tahun 90. Tadinya itu hanya pakai decoder kan. Tapi lama-lama berkembang mulai dilepas. Orang membutuhkan, mulai ada butuh naskah-naskah sinetron itu loh. Dulu sinetron cuma 6 episode kan. Wah, menarik juga sebenarnya ini. Nah, saya pikir, terus saya ketemu sama salah seorang sutradara kita yang cukup terkenal juga waktu itu, cukup punya nama juga karena idealis, Edward Pesta Sirait, yang bikin Cica. Filmnya pertama dia Cica, penyanyi, dapat penghargaan di Mesir. Nah itu kebetulan istri dia Marga Tamunan tuh, jadi dia manggil saya Lae gitu, main dong ke rumah Lae gitu kan. Dia suka majalah ini juga. Nah saya mulai belajar itu, wah ini menarik juga ini nulis skenario karena honornya lebih gede. Kita di wartawan nggak perlu lagi cari-cari harus liputan ke Kalimantan, liputan ke Aceh gitu kan. Apalagi nggak perlu lagi nyari-nyari amplop kan. Undangan kompresi pers itu nggak perlu kalau kita menulis skenario. Nah saya belajarnya saya pergi ke pusat perfilman di Kuningan. Saya memfotokopi skenario yang masuk nominasi Festival Film Indonesia. Kan ada itu kalau Festival Film Indonesia. Penulisan skenario asli. Nominasi pertama itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah 5-5-nya pas saya ke fotokopi itu. Gitu. Nah itu saya baca. Kalau zaman dulu itu Cuk Nadin. Ini masih ada ini kemarin mana minta secangkir kopi pahit, Teguh Karya, Sidul Anak Modern, Sumanjaya itu masih ada ini. Gitu. Itu saya pelajari. Nah, tapi tentu oh bedanya begini gitu. Tapi kita kan belum punya apa. Nah, yang mensahkan membisuda saya itu ya Edward Pesta Sirait itu juga. Ada orang bikin PH namanya PT Ciri, dia holding company-nya TPI. Bosnya itu Rinto Harahap dan Tutut.
tapi pelaksananya Amri Siregar, adiknya Rinto. Mereka pertama mau bikin sinetron berwarna Medan, bekas cerita bersambung di harian Sinar Indonesia Baru yang sudah saya baca ketika saya di Medan. Sinetron cerita bersambungnya lucu gitu loh, terkenal dulu. Jadi orang, ya itulah cerita kalau koran zaman dulu. Setiap pagi orang menunggu koran Sinar Indonesia Baru itu pengen tahu lanjutannya cerita bersambung ini. Saya udah ini. Terus udah ke stasiun lain, namarin ke saya. Laila yang nulis skenarionya katanya. Kan Laila tahu nggak Pariban dari Bandung? Tahu, saya bilang. Kenapa emang? Itu PT Ciri mau bikin sinetron. Oh iya, menarik tuh, lucu itu, kocak, saya bilang. Ya udahlah yang bikin skenario. Jadilah saya nulis skenario itu sebenarnya nggak panjang, karena cerita itu panjang, cerita aslinya panjang, tapi semuanya nggak bisa dipakai. Banyak kan naratif gitu loh. Jadi adegannya harus kita buat. Jadi bisanya cuma 13 episode yang setengah jam. Tapi di TPI lagi. Tapi sinetron itu meledak. Karena Pariban dari Bandung kan Batak Bandung gitu. Jadi ceritanya cowoknya itu, Paribannya itu lahir besar di Bandung, pergi ke rumah pamannya, ceweknya di Medan, jadi bahasanya itu Medan nama Sunda gitu. Total sudah kenal. Ya biasalah Batak, kayak Joshua meninggal tuh langsung terkenal kalau Batak. Kayak kabar ini Batak itu kan langsung, wih katanya, rame kalau Batak itu. Menyebar. Langsung nyebar gitu. Nah itulah yang sudah saya jadi penulis skenario. Pintu masuknya di situ. Sama polanya, karena saya begitu suka dulu ya menulis itu, ya wajar aja saya kira kalau saya pengen nulis skenario. Kayaknya nggak ada yang susah ya bagi Bang Nestor menulis apapun ya. Nulis skenario bisa. Kalau menurut orang nggak, ya nggak juga, maksudnya gini. Saya nggak mau bilang siapa, saya mau pinjam dong skenarionya, baru menang Festival Film Indonesia itu. Aku pengen fotokopi. Buat apa kamu, nanti kamu nggak ngerti itu, katanya gitu. Ada juga yang kayak gitu. Oh gitu, ya udah. Nggak mudah juga, cuman ya itu tadi. Jadi kalau orang ya pada akhirnya kalau udah tua itu kan ditanya seperti tadi, bagaimana sih caranya Bang jadi nulis cerpen yang bagus, jadi penulis ya supaya karya kita bagus, ya itu tadi. Jalan pertama jadi penulis yang baik adalah jadi pembaca yang baik. Terus yang kedua adalah mencoba menulis yang baik. Kan itu. Nah, kalau ditanya juga itu tadi, kenapa rasanya begitu mudah menguasai macam-macam penulisan. Menurut saya tetap sama dari awal itu, bahwa yang pertama itu sebenarnya antusiasme. Karena kita suka itu dunia itu. Ada orang, kalau orang senang digital atau apapun, diapain pun dia pikirannya ke sana, sama seperti itu. Belum jelas saya mau ngapain, mau kuliah atau bagaimana, kenapa saya beli mesin tik bekas. Gitu. Jadi Ya barangkali ya. Nanti kalau saya pengen jadi pengarang, jadi wartawan, masa ngetiknya 11 jari, pikirannya gitu kan ya. Jadi sebenarnya ngetiknya itu ya supaya saya bisa cepat ngetik, gitu aja sebenarnya. Jadi yang pertama antusiasme, yang kedua itu determinasi itu. Kita belum tentu juga kita selalu berhasil atau secepat orang berhasil, tergantung determinasi kita. Daya juang kita, apakah kita pantang menyerah, apakah kita cerdas. Mungkin juga kita agak bodoh sebenarnya di bidang itu, jadi lama baru bisa. Gitu. Bisa aja. Tapi yang namanya determinasi pasti menghasilkan. Menurut saya itu. Menurut saya itu, Pak. Lalu begini. Kalau udah cinta pada dunia tulis menulis ya sama lah dengan ini, buat apa sih buku-buku gitu. Tapi karena kalau keluarga sendiri nggak suka, ngotor-ngotorin aja, buang aja sebagian katanya. Tapi yang namanya kita dari membaca, kita suka lihat buku itu. Bahkan ada kadang-kadang itu ada yang bagian sana itu kalau sampai ke belakang, itu buku-buku yang ada tanda tangan penulisnya. Dari Gunawan Muhammad sampai Sapardi ada di situ, Remi Silado gitu. Rasanya sayang, padahal sebenarnya nggak ada apa-apa juga. Ya, gitu. Nilai kenangannya kan itu kan. Nggak ada apa-apa ini. Coba ini kemarin ya, saya
Saya udah beli Laut Bercerita, bukunya Leila. Dulu. Waktu cetakan keberapa itu kok. Sekarang kan udah cetakan 45 kan. Tapi tiba-tiba dia termiti edisi hardcover. Beli lagi. Aku beli 2, maksud saya padahal mahal, 160-an apa. Aku beli 2. Yang satu tanda tangan pakai nama saya, yang satu tanda tangan aja, maksud saya hadiahkan ke orang gitu. Itu apa? Itu rasa suka, rasa cinta aja itu. Enggak ada apa-apa juga kok. Kalau orang tahu juga ngapain sih beli gituan 2 biji gitu. Itu aja sebenarnya. Bang Nestor, apakah masuk ke dunia penulisan puisi itu juga atas dasar itu? Antusiasme yang besar, ketekunan. Kayaknya belakangan ya nulis puisi ya, Bang? Iya benar-benar. Waktu muda nggak pernah orang baca puisi saya. Saya nggak pernah berani nulis puisi kan. Padahal dekat sebenarnya antara cerpen dengan apa. Biasanya majalah remaja ada cerpen, pasti ada puisi. Ya. Puisi itu kan remaja sebenarnya. Dan merasa paling bisa nulis puisi kalau remaja itu. Ya benar itu, saya nggak berani. Tapi saya beli, baca-baca juga buku puisi. Teman-teman kita kan banyak juga yang penyair kan. Oh iya, kayak teman kita penyair. Dari Maju itu kan dari kampus kita kan, ada dari Maju Yoko gitu kan, teman sekelas kan. Iya. Tapi Bang Nestor, bentar. Kita dengar dulu Bang Nestor baca puisi ya. Abayu bosnya dibantu, Bay. Mana? Leluhur kita itu adalah nyata ada sebelum negeri ini merdeka. Sebelum para pengusaha dan penguasa datang entah dari mana. Karena itu kita nyata seperti kedua telapak tangan kita. Mari kita tepuk tangan untuk masyarakat adat Nusantara. Saya akan membacakan sebuah puisi dari buku kumpulan puisi saya, Hujan Kesaksian. Karena seperti di negeri lain, di negeri kami, di Tanah Batak, di tempat tinggal bangsa Batak dari 700 tahun lalu, juga hutan dihabisi. Hutan kesalahan. Negeriku di Katulistiwa berlimpah sinar matahari dan hujan, penuh hutan berhewan-hewan. Negeriku di Katulistiwa hutannya berlapis-lapis, ditebang jadi kayu lapis untuk Eropa dan Singapura, kayu lapis untuk Jepang dan Amerika. Hutanku habis melapis dunia. Negeriku di Katulistiwa penuh sisa hutan dijadikan kebun sawit penghasil minyak untuk Asia, minyak untuk Amerika, minyak untuk Afrika, minyak untuk Asia. Sisa hutanku habis meminyaki dunia. Negeriku di Katulistiwa kini kadang penuh sinar, kadang berhujan, tanpa sisa hutan, hanya kesalahan. Sekian, terima kasih. Saya Nestor Riko Tambunan. Terima kasih. Keren. Lupa aku itu. Itu puisi Abang Nestor itu. Iya di buku kumpulan puisi yang pertama di sini. Tahun 2013 itu. Kalau acara ini 2014 kalau nggak salah, Hari Masyarakat Adat Internasional di Taman Senayan Marzuki. Soal apa itu Abang Nestor cerita puisinya? Kalau boleh cerita sedikit. Ya itu tadi hutan kesalahan, hutan kita yang dihabiskan kesalahan-kesalahan untuk tambang, untuk kebun.
Awalnya ditebangin buat kayu lapis kan. Itu kan tidak. Masyarakat adat itu kan perjuangannya kan memperjuangkan hutan kan, memperjuangkan tanah-tanahnya. Saya agak banyak di situ sama dengan disabilitas ya, ada dua itu ya. Saya perjuangan masyarakat adat kalau organisasinya itu aman ya, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Kalau disabilitas itu perkumpulan dulu PPCI, Perkumpulan Penyandang Cacat Indonesia, sekarang Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Saya pernah itu kan ikut mengelola majalahnya disabilitas. Yang pertama kan saya ikut majalah Diva. Diva. Oke. Ini majalah pertama mengenai disabilitas yang full kontennya disabilitas ya. Ya, angka pendorongan lahirnya Undang-Undang Penyandang Disabilitas tahun 86. Jadi dari ini terbit 81. 2011 undang-undangnya terbit 2016. Wah, perjuangannya panjang juga tuh. Wah, itu perjuangan hebat itu. Organisasi disabilitas ada bukunya itu, saya bantu juga nulis itu. Perjuangan mereka 5 tahun untuk melahirkan undang-undang itu. Sekarang sekarang ada yang paling itu kan ada Komisi Nasional Disabilitas itu, Komnas HAM Disabilitas. Sekarang udah ada, tapi meskipun melenceng dari undang-undang, mereka mestinya kayak Komnas HAM itu. Tapi akhirnya dibikin di bawah Kementerian Sosial, mereka protes. Jadi belum selesai sebenarnya perjuangannya. Saya senangnya ada 7 komisioner, semuanya 3 bekas teman baik saya di sini, termasuk salah satu yang mengelola ini, dan semua saya kenal. Saya kenal zaman dulu itu, ya saya ngajarin mereka nulis, tapi kemudian mereka jadi pintar sendiri nulisnya. Ya bisa. Tadinya nggak bisa nulis, tapi bikin laporan ke Bapenas gitu bisa mereka. Canggih-canggih. Murid-muridnya Bang Nestor nih? Bukan murid, teman-teman saya. Karena mereka juga udah jago-jago. Ya mereka kan tunanetra tapi sarjana, lulusan S2 dari Amerika gitu, banyak kok hebat-hebat. Ada yang S2-nya 2, padahal nggak ngelihat. Mending kalau satu S2-nya dari S1-nya dari UGM, S2-nya dari Singapura, 1 dari Oxford, 1 gitu loh. Itu tunanetra. Keren. S2 itu melihat jaminan ya. Enggak, jangan dia glorifikasi. Ya. Mereka nggak mau diglorifikasi. Mereka nggak mau disebut hebat. Tapi lebih penting kita tahu bagaimana dia bisa mendapat itu. Perjuangannya. Oke, Bang Nestor, itu jatuh kepedulian kepada masyarakat adat, kepada kelompok kaum disabilitas itu dari mana datangnya Bang Nestor? Dari banyak lapisan kondisi masyarakat sosial begitu. Kenapa perhatian Bang Nestor lebih banyak fokus ke dua kelompok atau komunitas seperti itu, Bang? Sebenarnya enggak itu aja. Yang ketiga adalah kaum miskin. Oh, oke. Ya, Bang Nestor punya sekolah untuk kaum miskin. Wah. 27 tahun. Apa sekolah itu? LSM Edukasi Dasar, sekolah gratis buat anak-anak. Pemulung anak-anak itu dulu, anak tukang beca kan banyak, anak-anak tukang, anak jalanan gitu. Istri saya ngajarin mereka baca tulis berhitung, kalau sudah pintar dimasukkan ke sekolah madrasah ke negeri gitu. Dari tahun 93, jadi berhentinya tahun 2020 ketika Covid. Oh, perjuangan dari 93 berarti saya masih 2 tahun, Abang Nestor. 27 tahun. Iya. Dihentikan oleh Covid. Sekolahnya masih ada, ruang kelasnya masih ada. Itu di agak dari 100 meter dari rumah ini. Masih ada. Amel, waktu kita udah banyak lebih nih ya. Udah selesai, tapi pembicaraannya menarik, nggak enak dipotong. Sekarang mungkin giliran Bang Nestor, bacakan puisi lah satu ya. Waduh, puisi apa ya? Apa saja. Puisi saya suka panjang-panjang sih ya, gimana sih ya? Kupletnya, 1 kuplet, 2 kuplet. Oh, 1 kuplet. Puisi rindu dong. Puisi rindu. Boleh. Nah itu tadi kan ditanya sebenarnya menulis puisi belakangan. Saya itu sebenarnya saya sudah nggak banyak nulis. Sesudah reformasi itu banyak hal yang membuat kita rasanya marah gitu ya.
Tapi kan kita nggak jadi wartawan lagi. Itulah lahirnya jadi puisi. Jadi banyak puisi saya, puisi-puisi sebenarnya puisi sosial banyak. Lalu kemudian juga akhirnya ketika ya biasanya taruh Facebook banyak yang suka gitu loh. Itu yang membuat kayak itu kan yang saya bacakan itu kan sebenarnya tadinya di Facebook. Lalu kemudian paling itu puisi sosial. Ya kesedihan, biasanya banyak kesedihan sesudah kita tua kan. Saya kira gitu-gitu doang puisinya lah. Cuman ya, saya nggak merasa jadi penyanyi. Nggak ada yang puisi soal luar angkasa, soal kehidupan. Nggak ada. Ya puisi masalah itu paling keresahan kita ya. Banyak kayak gini, puisi-puisinya bagus-bagus dikumpulin dibukukan dong Bang, kata orang teman. Siapa orang enggak ini? Ya udah, tapi dibukukan aja. Jadi saya hanya mendokumentasikan karena supaya kayak sekarang itu udah ada sekitar 30, saya sudah 2 buku ini. Ya nanti kalau banyak ya dibukukan aja, tapi saya nggak merasa penyair loh. Saya tidak pernah kayaknya nggak pernah diajak deh. Kecuali ya kayak tadi itu ya, kalau itu kan aktivitas masyarakat adat itu teman-teman itu aja yang tahu. Penyair itu bukan perasaan, penyair itu bukan perasaan kan, tapi kita berkarya puisi udah jadi penyair katanya. Itu anak itu katanya. Saya kan nggak merasa jadi penyair. Itu ya udah aja, ada buku, ada sayang kalau itu puisi-puisinya nggak kececer ya dibukukan aja gitu. Cetak 200. Jadi puisi apa yang akan Abang bacakan nih Bang? Puisi apa ya, Amel ya? Puisi, Abang punya puisi bernada ini nggak? Romantisme, apapun itu. Jarang, tapi ada sih, ada juga. Boleh dong Abang kalau ada nemu. Tapi saya nggak bisa baca romantis. Biasanya marah. Ini dari buku kumpulan puisi saya, Hujan Kesaksian. Judulnya Puisi Rindu. 2 bait aja ya. Puisi Rindu. Bulan demi bulan luruh dan berganti. Desember berganti Januari. April menjadi Mei. Kutunggu langkah dan senyummu setiap pagi. Dengan rindu sepekat aroma kopi. Hari ini aku harus pergi, entah kemana. Naik bis atau naik kereta. Jika engkau tiba, semoga menemukan rindu dan setetes air mata yang kutinggalkan di beranda. Udah. Rindu sepekat aroma kopi. Waduh. Abang Nestor ini luar biasa. Dedikasinya, antusiasmenya sebenarnya ya. Antusiasmenya yang membawa Abang Nestor, kalau orang Jawa bilangnya apa ya? Bondo nekat ya, modal nekat. Tapi dengan antusiasme yang tinggi pada akhirnya. Sama, sampai tua miskin juga. Tapi ya Bung John lah yang tahu kayak apa sih hari-hari ya kayak gitu aja biasa. Ya sama lah kita. Biasa-biasa aja, nggak jadi apa-apa juga. Saya jadi ingat nasihat tadi yang Abang Nestor cerita soal buku biografi yang lagi dikerjakan. Mungkin tampilannya sederhana, tapi kalau kaya nggak usah bilang-bilang. Barangkali itu juga yang diamini Abang John dan Abang Nestor kali sekarang. Amin aja lah kita. Tampilan sederhana tapi dengan kaya ilmu, dengan kaya pengalaman dan juga kaya hati karena mau berbagi di obrolan hati pena pada kali ini. Nggak udah pernah baca Instagram saya yang suka saya sebut itu, yang orang-orang tahu, orang jadi tahu. Hidup tidak harus hebat, karena sama pun bisa punya arti. Itu ada di banyak tulisan saya. Dan orang suka ngutip, Biasa. Bang Nestor lihatnya biasa aja, saya lihat luar biasa. Enggak, yang hebat itu Sambo, Irjen kan. Itu tidak harus hebat, gitu loh. Orang biasa-biasa aja. Hebat lah Bang. Saya nggak tahu konsep kredit keliling, tapi saya tahu konsep jual panci kredit keliling begitu. Jadi dari keliling-keliling dengan kredit sampai sekarang bisa punya karya begitu ya, itu luar biasa.
antusiasmenya yang membawa pada seorang Nestor Tambun atau Nestor katanya saat ini. Oh, hebat katanya. Katanya. Kalau sekarang terserah. Kalau itu kan waktu zaman Yahoo. Kalau emailnya sesudah sekarang itu bukan terserah lagi. Dulu Yahoo Nestor_Yahoo.co.id gitu. Kalau sekarang nestor.terserah@gmail.com. Emailnya memang itu. Emailnya memang terserah. Oke, Abang Nestor, Abang John, bagaimana kita akhiri obrolan kita yang walaupun seru kita nih. waktu. Iya, Abang Nestor luar biasa obrolan kita pada kali ini. Terima kasih banyak untuk berbagi ceritanya yang lucu sebenarnya, tapi mungkin perjalanannya ketika pada saat itu tidak selucu ketika diceritakan sekarang begitu ya. Tapi lucu untuk kita dengar. Si orang kampung merayap-rayap di kota nggak bawa modal gitu. Ada loh yang kalau di kampus dulu yang bikin minder itu tahu gini, anak perempuan kan yang udah meninggal orang itu, si Clara. Nestor tidak ganti baju dari kemarin ya. Sok loh, kita ini orang miskin ini sok loh. Ya, berani ngomong gitu Tuti paling ya. Kota baju itu harus kalau perlu di matching, di boro-boro. Memang nggak ganti loh. Orang sepatu cuma satu, itu bahannya kayak plastik, bau loh. Kalau dipakai tiap hari bau. Jadi kita takut sekali buka sepatu ada orang. Orang ada gimana? Saya di sini aja Bu, karena kalau masuk buka sepatu nanti bau gitu. Ya. Lebih rela uangnya untuk beli mesin tik sama kamera daripada beli baju baru kali. Ya, nyicil beli kamera, ganti kamera, tapi nggak beli baju gitu. Salah. Keren Abang Nestor. Oke, sahabat Satu Pena, Abang John. Kita banyak pertanyaan, sebenarnya cuma waktu udah habis ya. Kita sudah habis sekali. Nonton. Terima kasih Bang Nestor. Ya, itu Rian udah senyum-senyum aja kali itu dia. Rian nanti udah senyum-senyum aja itu baca. Oke, makasih banyak. Terima kasih Bang Nestor. Para peminat, pemirsa, penggemar ngobrol bareng penulis. Ngobrol bareng penulis. Terima kasih banyak sudah bergabung. Penulis hebat lainnya pada episode berikutnya. Nantikan aja, kita muncul sebulan 2 kali. Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sehat selalu Abang Nestor, sehat selalu Abang John, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.